adalah map pilihan dari Boom Esports, maka mereka akan bermain sebagai attackers terlebih dahulu. Oke, ini menarik. Kalau kita lihat klip sebelumnya bermain dengan Sage di map ini, dia akan bermain dengan Sky. Maxius akan bermain dengan Raze. Kush nampaknya akan tetap bermain dengan Sova. Freaky akan bermain dengan Cypher. Groovy mungkin Omen. Ior akan bermain Cypher lagi. Nampaknya akan menggunakan role yang lama di sini Boom Esports. Adrian King akan bermain Phoenix kembali. Asteris. Pertanyaannya adalah apakah akan Brim atau Viper? Yes. Dan kalau misalkan kita melihat dari Shadow Pick, Kush masih akan bermain sebagai Sova. Berarti Reckless Sluts mereka akan menggunakan dua ini ya, berarti initiator. Ya, ini meta Korea, Sova Sky. Menarik. Kita lihat ini apakah Boom akan benar menggunakan Viper pertanyaannya. Beneran atau ngeprank? Iya, menurut gue masuk akal sih menurut gue Viper di map Bind ini. Select your agent. Cuman apakah akan berani Boom Esports menggunakan Viper sekarang di Bind? Nampaknya tidak. Nampaknya akan tetap menggunakan Brimstone. Ya, ini adalah susunan agent yang lama lah. Walaupun biasanya Adrian main Jet ya sebelumnya. Sekarang dia bisa Jet Phoenix tadi map ini. Sementara Kush akan benar bermain Sova. Jadi meta Korea untuk Reckless Sluts, Sova dan Sky. Dan uniknya adalah Asteris waktu itu sempat bermain Astra ya. Yes. Beberapa match, tapi kali ini akan kembali ke Brimstone. Jadi langsung aja kita masuk ke dalam in-game-nya. Di map kedua kali ini di map Bind antara Boom Esports melawan Reckless Sluts. Sebelumnya Reckless Sluts sempat memberikan perlawanan yang cukup sengit ketika bertemu dengan Alter Ego. Kita lihat apakah akan mampu melakukan perlawanan sengit kembali melawan Boom Esports sekarang. Di sini kita lihat pemain-pemain dari Boom Esports cukup santai, sudah tidak nge-bootcamp ya. Nampaknya Suges bootcamp itu kemarin. Karena katanya memang iya loh, Suges Iya. bootcamp gitu. Kalau gua Udah bilang- gak usah bootcamp. Kalau gue bilang GH lo terkutuk ya. Kenapa sih kalah mulu kalau nge-GH, heran gue. Mungkin karena emang lebih ini ya. Feng Shui nggak bagus itu Feng Shui. Iya, situasinya lebih Dia enak nggak, main di dia rumah. menghadap ke selatan itu. Waduh. Harus menghadap utara sebenarnya. Enggak ya guys. Waduh. Jangan diikutin ya. Bercanda kok. Dan sekarang ini dia map kedua Bind. Sementara ini Reckless Sluts tertinggal satu angka dari Boom Esports. Jadi untuk maju ke semifinal mereka wajib memenangkan map ini dan membawa kita ke map ketiga. Sementara Boom Esports mereka memenangkan map ini dan mereka akan bertemu dengan lawan tercinta mereka yaitu Alter Ego di semifinal. Dan NC Slicer nampaknya dengan signature agentnya kembali race ke arah side B, langsung gaspol, gak pakai babi bu, main retake di sini nampaknya dari Reckless Sluts. Yes, dan udah ada dua line up Molly tadi ke arah Chubby dan juga ke arah Elbow. Dan nampaknya 5-man retake Kush bakal bergerak dari arah Elbow tapi masih ada smoke. Dan juga tadi bahkan beberapa utility dilemparkan. Bakal coba ditembakkan sana. Oh, bakal ada Tasmanian Devil. Tapi tidak mengenai seorang Ior. Bakal langsung menembusi smoke. Dan dua pemain langsung ditumbangkan. Tapi sekarang kita melihat 2 melawan 2. Bahkan 1 melawan 2 Freaky. Berhasil mendapatkan 3 pemain tersisa. Blaze seorang diri di arah Garden. Udah tertag. Tapi Clip yang bakal menutup ronde tersebut. Wow. Reckless Sluts berhasil memenangkan ronde tersebut dengan triple kill yang begitu manis menurut Iya, gue. itu mereka keluar semuanya dari trophy room. Berempat langsung, bertiga langsung tepatnya. Dan ada satu pemain yang telat yaitu Freaky. Dia yang ngebait teman-temannya dan benar saja dia yang berhasil mendapatkan 3 kill tersebut. Memanfaatkan pemain-pemain dari Boom Esports yang entah mungkin lagi reload atau crosshair placement yang gak bagus. Jadi itu penting banget kill-kill dari Freaky. 3 kill untuk mendapatkan 1 angka bagi Reckless Sluts. Sementara Boom Esports sekarang harus tertinggal di pistol round. Langsung nampaknya ada half buy. Marshall di tangan Asteris. Yap. Main dengan default terlebih dahulu. Kali ini dari Boom Esports. Masing-masing mengisi pos atau mungkin lebih tepatnya choke point kali ini. Sedangkan 2 pemain akan mencoba untuk mengambil kontrol atas shower. Dan Kush akan mencoba untuk jumping spot. Bakal ada blinding light. Tapi informasi masih belum didapatkan. 1 untuk 1 tapi Maxius yang akan membuat keunggulan pemain berada di tangan Reckless Sluts. Ini Asteris dengan Marshall mencoba memberikan damage. Kita pernah ngelihat Marshallnya bermain ngeri dan benar saja. Ucapan adalah doa. Headshot langsung ke arah seorang Groovy. Mantan rekan setimnya di game FPS sebelumnya berhasil nge-tag Maxius. Hampir saja. Dan
Economical damage yang begitu besar sekarang dari Boom Esports. Bahkan menjadi 1v2 situation dengan sebuah headshot dari NC Slasher. Dengan Sheriff di tangannya. Spike langsung berlari ke arah side A. Ior akan mencoba ngebuka side ini. Tidak ada senjata yang berhasil di recover. Apakah akan terjadi thrifty di sini? Dan Freki, dia karena ngelihat Ior, dia ngerasa Ior ini adalah lurker. Dan bakal mundur kembali, 30 seconds left. menganggap kalau NC Slasher ke side B. Karena dia ngelihat Ior dan benar saja ternyata NC Slasher ke side A. Bersama juga dengan Ior. Spike planted. Wah, terbambuzel sekali di sini Freki. Harus melakukan clutch. Ada armor, sangat double kalau misalkan bisa dapat kill cepat. Tapi sudah di crossfire di sini, Ior bakal tumbang. Tapi NC Slasher langsung mendapatkan refrag tersebut. Satu sama. Sebuah half buy yang membuahkan hasil dari Boom Esports. Yap, dan lagi-lagi memang ucapan adalah doa dari Marshall Asteris bisa dapetin satu pemain dan bahkan membuat satu orang low tadi dari Maxius. Dan menurut gua tadi Sheriff yang dimiliki sama Boom Esports juga cukup mengerikan. Iya. Slasher bisa menyumbangkan satu kill juga dan tersisa 1 melawan 2. Economical damage yang harusnya berasa untuk Reckless Sluts. Jadi sekarang mereka harus bermain dengan pistol saja atau mungkin ada sebuah baki di tangan mereka. Ini langsung coba kontrol hookah bareng-bareng. Bakal di duel mid-nya. 2 pemain untuk mendapatkan mid at least di early round. Spike masih di drop dari arah market, jadi masih coba mencari-cari informasi terlebih dahulu positioning dari pemain-pemain Reckless Sluts. Kush menjaga jarak dekat dengan Baki dan bakal langsung di pensil dan sudah ditembakkan peluru pertamanya langsung di follow up sama NC Slasher. Ada satu pemain yang memang menahan tepat di depan hookah dan akan tumbang juga di tangan seorang Ior. Harusnya ronde ini jatuh ke tangan Boom Esports dengan relatif bersih. Yap, Adrian King bakal bergerak dari arah shower. Ada satu orang di balik table tapi Groovy menggunakan klasik yang mencoba untuk mendubakan Blaze. Tapi hal yang sebaliknya terjadi. 2 melawan 5 sekarang. Ior sendiri sudah tertag low HP. Tapi Spike bakal di-plan di arah side B. Ya ini udah susah banget buat retake. Ini basically impossible. Kecuali ya entah apa yang terjadi. 2 lawan 5 dengan hanya Sheriff dan Klasik di posisi seperti ini. Kemungkinan menangnya sangat-sangat tipis. Dan Adrian King bahkan sudah menahan dari arah platform atau bench. Dan timing Adrian tidak melihat tapi Maxius tidak mampu memanfaatkan hal tersebut. Sekarang Clip masih mencoba untuk at least ngedrop Adrian King. Memberikan economical damage dan connect shot klasiknya. At least berhasil ngedrop satu senjata. Walaupun demikian tidak akan mampu menyelamatkannya dan membawanya ke ronde selanjutnya. Akan tumbang juga di tangan seorang NC Slasher. 2-1 Boom Esports akan kembali mendapatkan angka. Yes, Boom Esports telah memenangkan yang seharusnya menjadi ronde bagi Reckless Sluts. Mereka bisa mendapatkan 2 ronde secara berturut-turut. Mendapatkan kill demi kill tadi meskipun hampir terlihat mengerikan. Ketika Adrian King melihat ke arah yang salah dan juga dari Clip sendiri bisa dapetin 2 kali headshot atau 2 kali ding menggunakan klasik. Tapi bakal bisa di closing sama Boom Esports 2-1 sekarang. Dan Reckless Sluts mereka akan bisa menggunakan senjata yang lebih diunggulkan kali ini. Yaitu ada 5 rifle dan juga heavy shields. Ya ini, sorry. Apa Bel? Gimana? Kenapa lu? NC Slasher berhasil melakukan satu kill ke arah Freki. Dan tahu-tahu saja menjadi 5 lawan 3 showstopper untuk NC Slasher. 3 pemain tersisa dan bahkan 3 kill untuk NC Slasher. Wow. Spectre ini berubah menjadi vandal sembari pemain-pemain dari Reckless Sluts tumbang satu persatu dan senjata-senjatanya di recover. 2 pemain tersisa, ini post plan yang sudah begitu kokoh. Reckless Sluts pun tidak mencoba sama sekali untuk melakukan retake karena mereka tahu kemungkinannya begitu tipis. Yep. Walaupun ada showstopper di tangan seorang Maxius, mereka lebih memilih untuk melakukan save. Yes, dan menurut gue overlapping damage yang begitu besar tadi dari seorang NC Slasher. Dia bisa dapetin satu pemain dengan cepat menggunakan Spectre dan langsung membuka showstoppernya. Bahkan tadi ada satu pemain yang harus berduel di arah Garden. Harus terkena showstopper ketika sedang tidak siap. Dan ronde ketiga untuk Boom Esports kali ini 3-1 dan Reckless Sluts. Itu merupakan ronde beli atau buy round buat mereka. Jadi harusnya sekarang mereka nggak punya ekonomi yang diuntungkan. Harusnya mereka bakal half buy atau mungkin bakal eco. Ya, Half buy sih harusnya ya. dengan ekonomi kayak gini, Kush sebenarnya bisa ngedrop, temennya bisa beli. Oh ya ini force buy mereka. Mereka bakal main dengan Spectre
Groovy di sini bisa, wah nanggung banget duitnya. Kus tuh sebenarnya bisa buat beli Bulldog, tapi kayaknya bakal main pakai Spectre di sini Groovy. Dia nggak punya duit buat beli armor. Oh bahkan dia bakal main dengan Frenzy aja. Teman-teman yang melakukan force buy, dia akan tetap bermain dengan Frenzy, berharap temannya mampu mendapatkan kill. Tapi ternyata ada trap frag yang terjadi. Langsung 1 tukar 1. Adrian langsung lari dari arah bathroom, langsung ditumbangkan sama Clip. Di sini running back-nya. Sementara Blaze masih menahan dan Groovy benar saja tertangkap oleh seorang Blaze yang masih menahan dari arah Coconut. 4 melawan 3 dari arah Elbow, dan satu pemain yaitu Kush menunggu di balik Cypher's Cage. Ada satu pemain yang juga menahan angle ini yaitu NC Slasher. Recon dan Shock Dart semuanya masih lengkap dari tangan seorang Kush kecuali sebuah drone. Yes, dan Spike bakalan langsung datang dari arah Bilong nampaknya kali ini. Sedangkan rotasi juga sudah dilakukan sama pemain-pemain dari Reckless Lats. Coach bakal menjaga dari arah Elbow. NC Slasher harus terculik. Angle yang nampaknya tadi diuntungkan untuk NC Slasher, tapi langsung rotate. 2 pemain, masih ada Ior yang berada di arah dalam side mencoba untuk memotong pergerakan, tapi nampaknya dari Coach sendiri tidak menyadari hal tersebut. 2 melawan 3 sekarang dan harus melakukan retake. Itu nice lurk banget dari Ior, disiplinnya untuk tidak melakukan rotasi, kesabarannya membuahkan hasil. Sekarang menjadi 2 lawan 3 dari 3 lawan 3. Apakah mampu? Ior bahkan satu lagi mampu mendapatkan kill dari posisi backstep. 1v2 situation. Clip udah ketahuan posisinya. Menang armor di sini dari seorang Clip, tapi positioningnya tidak bagus. Movement yang nampaknya blunder, reload di tengah jalan, dan langsung saja dipunish. 4-1 Reckless Lats masih belum mendapatkan angka lagi selain pistol round tadi. Iya, dan itu gue nggak tahu apakah tadi peluru dari Clip itu masih banyak atau udah dikit. Apakah mungkin bakal ada tayangan ulang di sini? Karena aku penasaran sih, pelurunya Clip itu berapa? Oh, 5 peluru ternyata dari Clip. Dan sekarang 4-1 dari Reckless Lats di ekonomi yang lumayan nanggung tadi ya. Dan nampaknya bakal ada half buy di sini. Menyisakan sekitar 2000 credits untuk ronde selanjutnya. Bakal mencoba untuk mengkontrol long kali ini atau shower dari Boom Esports. Dia bakal langsung di-push sama pemain-pemain dari Reckless Lats. 2 untuk 1 di sana, 3 melawan 4 sekarang, dan Clip bakal bisa menyamakan kedudukan pemain. Ini ngeri banget buat Esports karena sebenarnya pemain-pemain RL di sini nggak invest senjata, tapi untungnya B langsung dihit dengan sangat cepat mengetahui bathroomnya ada 3 pemain. Andaikan mereka lebih lambat sedikit saja, semua bisa berubah. Dan dengan begini mereka sudah punya kontrol atas B-side, mereka bisa melakukan post plan apapun yang mereka mau. Utility juga relatif masih lengkap, ada orbital strike bahkan di tangan Asteris. There is no way Boom Esports can lose this round. Ini udah ronde yang seharusnya wajib menang banget, kecuali memang ada sebuah keajaiban yang terjadi bagi Reckless Lats. Clip sudah masuk ke side, 3 pemain dari arah Elbow. Ior bakal mencoba ngecek ke arah Elbow, mampu mendapatkan 1 kill. Freaky hasil menculik Ior, orbital strike sudah dikeluarkan. Sementara 2 pemain akan nge-pick dari angle yang berbeda. Freaky mencoba nge-tap dulu, tapi tidak akan terjadi clutch. NC Slasher akan mendapatkan sebuah headshot untuk menutup ronde ke-6 bagi Boom Esports. Yap, 5-1 sekarang skor sementara, dan tadi sebenarnya dari Reckless Lats mereka sudah coba untuk nge-push dari arah showernya, mencoba untuk berduel, tapi nampaknya Kush yang berada di arah side B langsung terculik sama Ior through the box. Dan NC Slasher bisa langsung mendapatkan ronde tersebut 5-1. Dan Reckless Lats sendiri sekarang mereka bisa menggunakan senjata mungkin dengan buy yang lebih solid dari ronde-ronde sebelumnya, dengan heavy shields dan juga dengan 5 rifle. Bakal mencoba untuk ke arah shower sekali lagi dari Boom Esports. 2 pemain coba untuk mengeluarkan recon terlebih dahulu. Dan udah ketahuan posisi dari seorang Freaky, tapi langsung mundur. Sehingga orb bakal langsung bisa diambil sama Adrian. Rufi bisa menculik 1 pemain. Hunter's Fury bakal dibuka. Ada paranoia dari arah U-Haul. Nampaknya Blaze bisa menculik Freaky. 4 melawan 4 sekarang. Nah, ini Spec berhasil di plan. NC Slasher langsung menumbangkan Groovy. Tidak ada smoke untuk melakukan retake sekarang. Ini akan sangat sulit tentunya buat Reckless Lats. Tanpa smoke, retake semakin sulit. Ditambah pula mereka kalah jumlah pemain, ditambah pula mereka kalah posisi. Post plan dari Boom Esports sudah begitu kuat. 2 untuk menjaga bathroom, 2 untuk menjaga U-Haul. Dan Ior berhasil melakukan headshot karena Maxius. NC Slasher keluar headshot langsung. Dan tersisa seorang Clip. Guiding Light-nya memang membutakan orang, tapi tidak akan mampu mendapatkan ronde. 6-1, Boom Esports tidak mengendurkan serangannya sama sekali. Terus-menerus memanfaatkan celah-celah yang ada dari Reckless Lats.
Sekarang semakin jauh Reckless Lutz. Mereka memiliki jalur comeback yang terjal menurut gue di second half dengan angka sejauh ini. Iya, dan ketika NC Slasher diberikan agent signature-nya yaitu Raze, langsung mendapatkan 11 kill di 7 ronde pertama. Dan memang NC Slasher sekarang sudah up lagi dari showstopper-nya, jadi ini bisa menjadi damage yang mungkin tidak terbendung lagi, mungkin harus dihadapi sama pemain-pemain dari Reckless Lutz. Dan NC Slasher tadi mengeluarkan Boombot, sudah mendeteksi pemain yang berada di arah hookah, tapi nampaknya mencoba untuk nge-hold terlebih dahulu. Permainan yang cukup lambat kali ini dari Boom Esports, mereka mencoba untuk menginvestasikan beberapa detik di awal untuk mengantisipasi push yang mungkin bakal dilakukan. Tapi dari Reckless Lutz sendiri mereka dalam keadaan eco. Iya, ini memang playgroundnya dari NC Slasher sih. Split Bind adalah tempat di mana race dari NC Slasher ini bisa bersinar dan benar saja dia memimpin kill board sementara dengan 11 kill. Adrian bakal ditemani oleh drone sekarang untuk melakukan push. Dia punya run it back. Dari arah pocket ada 2 pemain yang ngumpet. Ada Freaky dan juga Groovy. Dengan Frenzy di tangan nampaknya akan kembali ke arah bathroom. Ada 1 smoke. Bakal ditembusin kayaknya. Oh, timingnya Adrian King yang akan tumbang tapi Blaze dengan Phantomnya sigap untuk melakukan refrag. Dari arah fence ada 1 pemain dan Blaze lebih nekat ternyata dibandingkan Freaky. Langsung masuk ke dalam Cypher Skates tersebut. Membukukan 2 kill dan bahkan 30 seconds left. bisa saja memenangkan ronde ini dengan space yang dia buat. Bahkan dibuang tadi senjata milik Adrian. NC Slash langsung masuk, tapi lagi on air, atau lebih tepatnya mid air. One enemy Bakal oleh remaining. Maxius, tapi Blaze bakal membukukan 3 kill di ronde kali ini. 1 melawan 3 hanya menggunakan Judge. Masih bisa dapetin 1 pemain menggunakan Sheriffnya, tapi Asteris yang bakal menutup ronde tersebut 7-1. Boom Esports terlihat begitu kuat sebagai attackers. Ya, di titik ini economical damage sudah nggak ada artinya sih. Karena duitnya dari Boom Esports sudah 9.000 juga. Mati pun ya udah bye aja terus. Apalagi rondenya udah tinggal berapa? Udah tinggal 2 ronde lagi paling. Jadi di titik ini economical damage sudah nggak begitu berarti. Sekarang sudah terlampau jauh. 7-1. Masih ada 4 ronde lagi untuk dimainkan. Reckless Lutz at least kesempatan terbaik mereka ada sekarang untuk mendapatkan angka terbaik di defender side karena mereka masih bisa dapat angka 5 at least. Tapi semua harus dimulai dari ronde kali ini. Ronde ke-9. Drone sudah dibuka. Freaky bakal menahan Groovy dari arah tank. Dapat 1 tapi ternyata itu hanya running back. NC Slasher berhasil ngedodge serangan dari Groovy dan bahkan mengeluarkan showstopper ini dapat triple kill dengan Hunter's Fury dari Kos. Berhasil mematahkan serangan dari Boom Esports yang sudah terlihat baik. Dan tiba-tiba saja angin berhembus ke arah Reckless Lutz. Seekers langsung dikeluarkan. Dan mungkinkah ini ronde yang dibutuhkan oleh Reckless Lutz untuk melakukan comeback. 2 lawan 4 di sini. Posisi sudah terjepit, guiding light-nya nyangkut tapi tidak peduli. Dan ace untuk Kos. Triple kill dengan Hunter's Fury, 2 kill dengan rifle-nya. Wow. Wow, Kush lagi-lagi menjadi faktor pembeda untuk Reckless Lutz. Hunter's Fury yang begitu tepat sasaran dan bahkan bisa mendapatkan ace di ronde tersebut. Menambahkan 1 poin lagi dan bisa dibilang ronde yang begitu berarti untuk Reckless Lutz. Dan mungkin saja menjadi pembuka untuk asa comeback mereka di first half kali ini. Dengan begitu kuatnya tadi flashy play yang dikeluarkan oleh Kush. Itu bisa pas banget ke sate 3 pemain. Benar-benar bintang bersejajar untuk Reckless Lutz. Tapi nampaknya bintang itu sudah mulai teracak kembali. Karena Boom Esports langsung tidak mengendurkan serangan mereka. Langsung saja di gaspol A-nya tidak ada respon sama sekali dari Reckless Lutz. Tidak ada refrag, tidak ada upaya untuk memperlambat serangan dari Boom Esports. 3 melawan 5. Di sini nampaknya dari Reckless Lutz kembali harus menghadapi kenyataan kalau mereka masih tertinggal 5 angka, harus melakukan retake sekarang. Rekon sudah dikeluarkan oleh Blaze. Makin sulit sekarang retake dari Reckless Lutz. Dengan Blaze dari arah triple, tidak terbutakan sama sekali. Dan masih tidak buta di sini. Blaze sudah mendengar step seharusnya dan klip bakal jatuh ke tangan seorang Blaze. Emang Maxis mampu mendapatkan 2 kill, tapi 2 pemain lainnya dari Boom Esports yang akan mampu mengunci ronde untuk Boom Esports. Yap. Tadi menurut gue eksekusi yang begitu cepat dari Boom Esports ke arah short. 2 pemain langsung ditumbangkan tanpa adanya trade sama sekali. Sehingga side A menjadi kosong dan bahkan rotasi telat. Dan menurut gue juga trade
agak sedikit telat tadi dari pemain-pemain Reckless Lats 8-2. Sekarang nampaknya Boom Esports tidak memberikan space sedikit pun atau mungkin selebrasi sedikit pun bagi Reckless Lats yang tadi telah mendapatkan play yang begitu flashy. Ya, dan menurut gue tadi sering kali kita ngelihat ya, lagi-lagi Groovy sebagai smoker melakukan push-push yang sangat merugikan menurut gue untuk Reckless Lats andaikan dia kalah. Karena itu push basically adalah gambling dan Omen seharusnya tidak melakukan gambling karena smoker sangat dibutuhkan baik di mid round maupun di late round untuk melakukan retake. Di titik tadi retake sangat sulit dilakukan dan Ior dengan flicknya mampu mengunci kepala dari Kush, tapi Maxius yang akan mampu mendapatkan kill lebih banyak. Refrag 2 kill langsung mengubah keadaan. Sekarang kedudukan pemain jelas keunggulan di tangan Reckless Lats dan Groovy langsung 2 kill melakukan pick, memperlebar kembali keunggulan pemain dan what a flash by Clip. Membutakan dirinya sendiri, tapi tidak apa, mungkin itu selebrasi ya dari arah Batroom karena harusnya di titik seperti ini sungguhlah mustahil bagi seorang Blaze untuk melakukan clutch. Masa iya sih? Iya. Masa iya sih? Masih punya Hunter Fury sih. Pernah sih nge-clutch 1v4 sih. Masa iya lagi sih? Everyday is not Sunday. Kita lihat apakah hari ini adalah hari Minggu bagi seorang Blaze. Karena dari Garden memang ada satu pemain 30 detik. 30 seconds left. Ini susah sih. Yep. Ngelihat dari posisinya kayaknya susah dan kalau kecuali Freki tele. Iya. Kalau dia tele ke A mungkin masih double. Waduh, dikejar ternyata Paranoia udah keluar dari seorang Groovy. Berhasil nyulik satu pemain. 1v3 situation, 14 detik recon ke arah Garden. Dan Freki sudah menunjukkan dirinya dari arah hookah langsung keluar. Langsung saja di crossfire, tidak memberikan keleluasaan bagi Blaze untuk mengembangkan permainannya. 8-3, Reckless Lats mendapatkan satu angka dan di sini udah at least mereka nggak jauh-jauh banget menurut gua. Dengan skor 8-4, selama mereka memiliki playbook yang kuat di attacker, menurut gua masih bisa sih. Harusnya nggak pupus-pupus banget dengan skor yang angkanya kayak gini. Yes, dan kita melihat dari ultimate-nya sendiri Reckless Lats masih punya showstopper, masih punya From the Shadows juga dari Groovy yang mungkin bisa membuat space, tapi kali ini Boom Esports akan bermain 4-man dari arah hookah. Begitu cepat NC Slasher akan langsung masuk mengeluarkan pain shells ke arah defender spawn dan langsung masuk ke dalam side. Nampaknya side sendiri akan dikosongkan sama pemain-pemain dari Reckless Lats menunggu retake, tapi NC Slasher through the smoke Freki harus tumbang. 4 melawan 5, sekarang showstopper bakal langsung dibuka. Masih bisa mendapatkan satu pemain, tapi 3 pemain! Dan tadi tertutup oleh Cam, tidak terlihat 2 melawan 2 sekarang. Kush masih mencoba untuk mendapatkan kill, tapi ternyata Kush dan Groovy bisa mengamankan ronde tersebut untuk Reckless Lats. Gua agak kita lola banget ya tadi ya. Karena kelihatannya cuma satu, terus tahu-tahu begitu camnya hilang langsung buset ada 3. Buset siok gitu ya. Siok. Ini udah kelihatan bagus banget, tapi mereka nggak ngambil backside sama sekali. Semuanya bingung, lontang-lantung di depan top dan tahu-tahu Maxius pakai showstopper karena dia punya space itu. Karena backside-nya nggak diambil sama Boom Esports, semuanya kacau balau. Yep. Mereka semua kalau misalkan lu lihat agak lontang-lantung tuh di depan top kayak kita ngapain. Tahu here comes the party. 3 pemain masuk party. Masuk party, hahihi. 8-4 sekarang Reckless Lats. Mulai ngeri nih. Reckless Lats sudah dapat angin nih. Lumayan Mereka sih. 2 kali pakai ulti, 2 kali ultinya dapetin triple kill. Gua nggak pernah ngelihat triple kill sesering ini di sebuah pertandingan dengan ultimate. Iya. Jadi angin jelas berada di sisi Reckless Lats sekarang, tinggal bagaimana mereka bisa memanfaatkannya. Dan pemain-pemain Reckless Lats mulai maju ke arah side B kali ini. Sudah ada flash yang dikeluarkan, tapi masih mencoba untuk hide. Terlebih dahulu Adrian King sudah mengetahui posisi, tapi Paranoia dikeluarkan. Maxius bakal langsung masuk dari arah hookah, dapat satu pemain push. Tapi langsung ada trade yang begitu cepat, 3 melawan 2 sekarang. Dari NC Slasher sendiri masih bersembunyi dari arah balik top, mencoba untuk duel dengan Maxius. Tapi nampaknya NC Slasher yang memenangkan duel tersebut. Flick cepat sekali, tapi Kush yang bakal memenangkan ronde tersebut. Tapi Asteris lebih cepat untuk melakukan trade. 9-4. Recovery yang begitu cepat dari Boom Esports menurut gua. Ya itu untung segera di shutdown, karena kalau enggak itu Reckless Lats akan kembali memanfaatkan angin yang mereka punya. Tadi udah menjadi 1v1 situation, kita tahu sendiri 1v1 situation tidak pernah menyenangkan untuk siapapun. Maxius berhasil mendapatkan 1 kill memang, tapi red flag cepet banget nih Adrian. Semuanya cepet banget. Dan Versi Slicer 3 kill itu yang flicknya
Ngeri banget, ngeri. 18 kill sudah untuk NC Slasher. Dan sekarang di sini masuki second round, Asteris langsung menggunakan Marshall. Cyber Skates dikeluarkan oleh Hior ke arah Hookah. Adrian di sisi lain mampu mendapatkan Groovy. Jadi 4 lawan 5 dengan hanya bermodalkan Klasik dan Sheriff di tangan Freaky ini harusnya relatif sulit untuk Reckless Lance. Yes, dan bahkan smoker mereka juga harus tumbang. Jadi agak lebih sulit untuk menutup beberapa angle menggunakan smoke. Kali ini 4 melawan 5 nampaknya. 2 pemain dari Reckless Lance mulai bergerak ke arah B-Man. Ke arah Garden mencoba untuk mencari terlebih dahulu apakah mungkin ada pemain-pemain dari Boom Esports yang berada di arah dalam site. Dan ternyata bakal masuk polosan aja kali ini dari Clip untuk mengkontrol daerah elbow. Dan nampaknya pemain-pemain dari Boom Esports bakalan berkumpul ke arah side A. Dimana Clip sudah mendapatkan arah defender spot dengan begitu lebar. Ya, tapi Ior memang sudah memiliki mid. Mereka udah Ior udah ngekat rotasi dari arah Fountain. Dan Ior harusnya bisa dapetin kill cukup banyak tadi. Dan benar saja Ior hanya mampu mendapatkan 1. Dan Blaze akan datang dari arah Trophy. Ternyata mendapatkan kill yang cukup penting. Tidak diduga-duga Blaze. Triple kill yang sangat bersih. Clip nampaknya tidak siap dengan bukaan lebar dari seorang Blaze yang sangat cepat untuk mendapatkan 2 kill. Ior juga tadi memegang posisi kunci ya menurut gua. Informasi yang dia dapatkan begitu mahal. Karena kalau misalkan kita lihat tadi orang longnya dilewatin, dibiarin lewat, orang midnya juga dibiarin lewat. Membuat Blaze dengan sangat pedenya masuk ke arah side untuk mendapatkan 3 kill tersebut. Itu udah posisi mati banget sebenarnya dari RL dengan Boom Esports yang tersebar di map dengan begitu lebar, dengan kontrol posisi yang begitu kuat juga. Yap, akan bermain boost. Tapi akan langsung maju dengan judge-nya. 2 pemain dari arah short tiba-tiba langsung hilang dari arah map. Tapi Clip bakal bisa melakukan trade 4 melawan 3 sekarang. Di sini pengen coba recover Vandal kayaknya. Langsung Trailblazer. Sudah dihancurkan oleh Hadrian agar tidak mendapatkan informasi terlalu banyak di sini Clip. Guiding Light sudah membutakan pemain-pemain dari market, at least memperlambat pergerakan dari Boom Esports. Ior masih bermain dari arah elbow sebagai jangkar. Teleport ke arah Hookah, Ior masih bermain dari arah elbow dengan tangannya. Groovy bakal terculik menjadi 4 lawan 2. Tidak mampu nge-recover Vandal karena posisi cukup sulit. Harus bersabar di sini dan Clip berhasil menculik seorang Ior, tapi Maxius juga follow up dengan 1 kill lagi. Menjadi 2 lawan 2 dari 2 lawan 4. Dan Asteris miss all the shot. Clip mampu mendapatkan kill yang ketiga dan apa yang terjadi? 2 lawan 4 berhasil dimenangkan oleh Reckless Lance. Wow. Itu harusnya ronde yang jatuh ke tangan Boom Esports. Posisi yang sudah begitu kuat mereka miliki datang dari arah Hookah, elbow pun sudah kuat. Tapi terlalu lambat nampaknya. Ior menahan elbow. Dan juga pemain-pemain dari Hookah tidak langsung turun. Ketika turun pun miss all the shot tadi dari Asteris. 10-5, Reckless Lance. Apakah masih mampu mengejar ketertinggalan ini? Karena sebenarnya tadi Recon juga udah keluar ya ke arah backside, udah ketahuan juga posisinya. Tapi sekarang dari Boom Esports mereka akan bisa melakukan buy round. 2 pemain dari arah long kali ini. Reckless Lance bakal mencoba untuk nge-push. Tapi dari arah side B-nya sendiri akan bermain dengan cukup defensif. Maxius akan mencoba untuk mencari informasi ke arah Garden menggunakan boom botnya. Dan 5 pemain, 5-5-nya dari Reckless Lance. Seekers bakal dibuka. Dan ini harusnya Blaze bakal ketahuan posisinya. Bakal bisa menemukan Seekers tersebut dan langsung mengeluarkan smoke ke arah defender spawn dan juga ke arah elbow. Blaze akan mencoba untuk bermain dari arah dalam smoke, udah terdengar. Maxius dapetin 1 pemain, 4 melawan 5 sekarang, tapi Freaky yang akan melakukan planting. Udah ketahuan posisinya dan langsung di through the smoke tadi. Itu kayaknya rekornya nancep di badannya Blaze. Dan di sini Showstopper keluar, tapi Kus yang akan mampu mendapatkan kill. Adrian King mencoba melakukan reflect tapi tidak berkutik sama sekali melawan pemain-pemain yang begitu banyak dari Reckless Lance. Langsung saja gaspol, tidak pakai basa-basi. Dan push cepat dari Reckless Lance tidak terbendung oleh Boom Esports. Rekonnya tadi nampaknya langsung ke wajah dari seorang Blaze. Ia pun kaget dan crosshair placement-nya langsung acak-acakan. Dan di sini Wajahnya atau ke gua kok nempel ya ke badannya Blaze tadi. Dan di sini mereka langsung kontrol trofi. Semuanya begitu jauh, Adrian masih jauh. Dan dengan posisi kayak gitu susah banget buat recover. Yes. Dan sekarang bakalan half buy dari Boom Esports, sedangkan dari Reckless Lance karena tadi hampir sempurna, rondenya hampir tanpa celah, jadi mereka masih bisa membawa dari ronde sebelumnya yaitu senjata-senjata yang mereka miliki.
Bakal ada satu blinding light ke arah A short, tapi nampaknya side yang akan mereka tuju adalah side B. Dua pemain dari arah Hookah coba untuk mengkontrol dari arah long kali ini, tapi Maxius coba untuk mengkontrol dari arah Hookah, tapi Ior bisa menculik satu pemain tadi dari Freki. Hunter Fury bakal dibuka sama Kush, tapi masih belum bisa mengkonversikan hal tersebut menjadi suatu kill. Ior di sisi lain, Maxius berhasil menemukan seorang Ior yang berada di arah backside. 4 lawan 4 sekarang. Ya ini nampaknya bakal coba nge-push elbow. Dari Maxius ada satu pemain tepat di depan wajahnya. Dan ternyata Blaze yang akan mampu mendapatkan kill tersebut. Paranoia keluar untuk setidaknya mengusir Blaze dari posisi yang cukup mematikan. Berhasil nge-recover Vandal. Begitu pula NC Slasher sekarang akan menggunakan Judge. 3 pemain, 4 pemain sekarang akan keluar. Sudah dioper di sini Vandalnya ke tangan Adrian King. Dan nampaknya akan langsung tumbang. Di sini Showstopper keluar dari NC Slasher, namun nyangkut Showstoppernya. Bukan ulti terbaik dari seorang NC Slasher, tapi Asteris dengan Martial mampu menyelamatkan ronde ini bagi Boom Esports mungkin dengan 2 kill. Bukan Showstopper, bukan Run It Back, tapi Martial dari Asteris lah yang akan memenangkan ronde ini untuk Boom Esports. Wow, sekali lagi ketika Bakini nerf, Asteris masih menemukan jalan lain untuk memanfaatkan uang yang seadanya. Dan Martial lah senjata itu. Lagi-lagi Marshall menjadi kryptonite bagi Reckless Sluts. Berulang kali Marshall tersebut bisa menemukan pemain-pemain dari Reckless Sluts di posisi yang begitu tidak terduga tadi. 2 kill berhasil dia dapatkan. 1 headshot, satunya lagi harus tumbang. Dan sekarang 11-6. Boom Esports 1 lagi menuju match point. Kush bakal membuka dengan old drone ke arah shower. Tapi Adrian King di sisi lain, Groovy menjadi orang pertama yang harus tumbang dari Reckless Sluts. Berulang kali smokernya harus tumbang. Iya, kayaknya keculik dari jauh itu. Kita lihat dari arah Fountain. Namanya tadi di-push sama Adrian. Di sini Maxius kalau coba melakukan pick dari arah Hookah. Adrian tidak membeli armor. Jadi nampaknya akan memanfaatkan, atau mungkin tadi berduel dengan Groovy dan armornya udah ke-chip. Jadi kayaknya dia udah nggak punya molly atau hot hands. Kush dari arah bathroom coba mengkontrol orb terlebih dahulu. Freki 2 kill dan dia punya neural theft. Bermain dengan tempo yang cukup lambat. Ini siapa sih loncat-loncat? Ganggu banget dah. Asteris nih jumping spot ke arah bathroomnya. Mencoba mendapatkan informasi. Dan dari NC Slasher, Pensel siap sudah dilempar ke arah shot. Ada yang terbang dan itu adalah Maxius. U-Haul sudah diisi oleh seorang Asteris. Nabi Blaze yang akan mampu mendapatkan kill dengan clip. Dan Maxius langsung saja menumbangkan smoker dari Boom Esports. Bermain dengan tanpa smoker sekarang dari masing-masing tim. Kush akan menahan defender spawn. Ternyata Ior yang akan mendapatkan kill langsung di-trade oleh Maxius. Low HP sekarang. Adrian bakal coba nge-push tanpa utility sama sekali dan akan mampu mendapatkan kill ke arah Maxius. 2v1 situation. Freki berada di posisi yang sulit. Tepat di depan U-Haul. Sudah dijepit di sini posisinya dan Adrian King dengan triple kill akan mampu mendapatkan match point untuk Boom Esports. Yes, match point bagi Boom Esports. Merupakan retake yang cukup bersih tadi dilakukan oleh mereka. Di mana Ior akan membuka dengan pick dari arah defender spawn. Meskipun Maxius sebenarnya sudah cukup baik ketika dia melakukan trade, melakukan refrag. Tapi pemain-pemain dari Boom Esports terutama Adrian King langsung mendapatkan kontrol atas U-Haul. Dan bahkan bisa mendapatkan pemain terakhir mereka yaitu Freki. Ya, ini sudah satu kaki sudah di semifinal. Ini Alter Ego udah usap-usap tangan nih. Finally. Ketemu lagi nih. Kita ketemu lagi. Tapi apakah Reckless Sluts akan membiarkan mimpi itu terjadi? Ini masih 6 ronde berturut-turut nih. Kalau mereka bisa menangin ronde ini dan berturut-turut ngancurin ekonomi dari Boom Esports, everything can happen. Everything can happen. Dan di sini Boom Esports tentunya tidak ingin membiarkan hal itu terjadi. Mereka sudah tidak sabar bertemu dengan sang kekasih yaitu Alter Ego yang sudah menunggu di semifinal. Sementara Reckless Sluts akan melakukan apapun sebagai penghambat atau orang ketiga untuk menghancurkan love story dari Boom Esports dan Alter Ego. Di sini kita lihat dari arah B-main, dipush kembali mungkin sama Adrian. Ior dari arah side akan menahan off angle yang cukup nekat dan bakal dipush terus di sini B-mainnya. Dan ada flash bahkan dari seorang Adrian langsung menumbangkan Freki. Sudah kalah satu pemain sekarang. Mid pun mundur. Spike masih dari arah market mencoba play for pick di sini tapi justru Reckless Sluts yang terpick. Akan tumbang pula Groovy. Lagi-lagi smoker dari Reckless Sluts.
Dan nampaknya semua sudah usai mungkin untuk Reckless Nuts. Clip juga tumbang di tangan Adrian. Tersisa 2 pemain saja. Ior akan mampu di-reflect oleh Maxius. Dan Adrian dengan triple kill. 2 lawan 1. Ada Showstopper. Arwahnya udah ditungguin. Dan Maxius dengan triple killnya mampu membuat pertandingan menjadi 1v1 situation. Tapi spike-nya dipegang oleh Asteris. Sudah ketahuan, ada showstopper dari Maxius, dan Asteris akan mengunci pertandingan di map kedua dengan skor 13-6. Boom Esports akan maju ke semifinal.